Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungguh dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hariku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hariku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Puji Tuhan, kita boleh ada siang hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini. Kita katakan betapa kita bersyukur untuk masuk dalam hadirat-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku
Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Semua yang ada pada kami saat ini adalah karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jika siang hari ini kami boleh melakukan ibadah. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan di tempat ini Tuhan boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah ini. Kami percaya kuasa-Mu Bapa menyertai kami Bapa sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan Engkau juga yang mengurapi kami ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kuasa-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memulai ibadah kami dengan penuh sukacita. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silahkan duduk. Kita boleh bersyukur untuk hari ini, kita boleh kembali lagi beribadah di hari Minggu ini. Kita naikkan pujian tiada berkesudahan. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidup. Tuhan Yesus baik. Yesus selalu baik sampai selama-lamanya bagi kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Tuhan Allah kita bertahta. Atas pujian Tuhannya, Tuhan Allah kita bertahta. Atas pujian Tuhannya, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam istilah, dengan Dia terlihat dan kita kepada kuasa dalam istilah. Dan satu berkat lagi, Tuhan Allah kita bertahta. Kita bertahta atas pujian umatnya, amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam istilah, bernyanyilah kenyamanan dan kita kepada kuasa dalam pujian.
sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita bersyukur karena ada kuasa yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kita menang. Kita percaya bersama Yesus kita menang. Apapun yang kita alami saat ini, semua kita sama mengalaminya. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kita mengalami hal yang sama saat ini. Tapi Tuhan melihat kita. Di mana kita mau berdiri saat ini? Apakah mau bersama dengan Tuhan Yesus? Ataukah kita ingin ada di dunia ini? Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Dia yang berkuasa. Dia yang mulia. Dia yang perkasa. Percayalah, bersama Yesus kita pasti menang. Surga yang kita tuju adalah bersama dengan Yesus. Katakan, engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan berakhir, karena Yesus selalu menopang. Katakan, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita percaya saat-saat ini tidak ada kita yang tidak menghadapi masalah. Saat-saat ini kita semuanya mengalami masalah yang sama. Ketakutan, kekhawatiran, semuanya itu ada di hadapan kita. Firman yang sering kita dengar, selama kita ada di dalam Yesus, itulah yang akan menguatkan kita. Itulah yang akan selalu menuntun kita. Mari kita sama-sama kita mau berserah kepada Tuhan. Katakan dengan iman bahwa kita akan terus bersama dengan Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Katakan, Tuhan, engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku,
haleluya, 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 haleluya. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami merindukan lawatan-Mu, kehadiran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lamata kaya ralama Jesus. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami dipenuhi dengan sukacita karena kami ada di dalam rumah-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kehadiran-Mu yang membuat kami ada ketenangan, ada kekuatan yang baru. Dan kami yakin dan percaya kami akan meraih kemenangan. Kami akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar karena bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, baik melalui WL, singer, pemain musik, LCD, penerima tamu, semua yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu ini diurapi oleh Tuhan, sehingga setiap perkataan firman Tuhan dihidupkan, mendatangkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kehidupan kami semua menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema rindu kehadiran Tuhan. Namanya kalau kita rindu, lebih-lebih rindu banget gitu ya. Kayaknya ya dia selalu ada ya. Ya sepertinya di pikiran kita, sepertinya ada selalu di hadapan kita. Rindu. Tentu kita mengalami hal itu. Bapak Ibu, kita melihat juga satu ya hal yang dilakukan oleh Raja Daud. Coba kita lihat Mazmur 42. Ayat yang ke-1 dan 2 seterusnya kita baca ya. Mazmur 42. Tema di atas kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduannya nyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang kuingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh, seperti tikaman maut ke dalam tulangku? Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di manakah Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Di mana pemazmur menggambarkan kerinduannya kepada Allah seperti rusa yang merindukan air. Ya, begitu juga dikatakan jiwa daripada pemazmur merindukan akan Allah. Ya, di mana merindukan, ya, haus kepada Allah yang hidup, ya, bukan sembarangan Allah, Bapak Ibu saudara-saudara. Seringkali, ya, ini menjadi pengalaman kita. Silih berganti, ya, apa yang kita alami di dalam kehidupan ini, ya, ada kalanya kita merasa bahwa, ya, Allah tidak ada bersama dengan kita. Tetapi pemazmur membangkitkan dirinya, roh jiwanya untuk merindukan Allah, ya, merindukan kehadiran Tuhan, ya, seperti rusa. Bapak Ibu saudara-saudara, begitu juga Ayub, ya, karena tekanan-tekanan hidupnya, ya. Coba kita baca Ayub pasal yang ke-23. Ada kalanya kita merasa bahwa Tuhan itu sepertinya tidak bersama dengan kita, ya. Ada di dalam kebimbangan seperti, ya, Yohanes Pembaptis, ya. Apakah dia benar, saudara-saudara? Bahasa keraguan-raguan, ya. Minggu lalu kita dengar khotbah tentang keraguan-raguan. Coba kita membaca Mazmur 23, Ayub maksud saya. Ayub pasal 23 dari ayat yang ke-8. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Jadi dikatakan saudara, timur, barat, utara, ya, sampai, ya, ke selatan, segala penjuru. Ayat 11, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku telah mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atasku, dan banyak lagi hal yang serupa untuk dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Aku telah membuat
Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar, sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Keberadaan daripada Ayub, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ada kalanya juga dalam keseharian kita, ya, hal yang bertubi-tubi datang membuat kita merasa, ya, Tuhan itu sepertinya tidak ada, ya. Tetapi kita harus membangkitkan, ini penting, jiwa roh kita untuk selalu rindu, ya, kehadiran Tuhan. Seringkali, ya, kehadiran Tuhan itu, ya, ada istilah omnipresent, ya. Tuhan, Allah ada, Tuhan itu hadir, saudara-saudaraku. Seringkali kehadirannya juga dimanifestasikan, ya, manifestasi present, ya, kehadirannya yang nyata dimanifestasikan, ya, lewat, ya, tanda-tanda dengan kehadiran kita merasakan dalam ibadah kita ini, ya, Tuhan hadir, ya, lewat ibadah kita, lewat doa yang kita naikkan, di mana kita berkomunikasi, ya, itu manifestasi, ya, kehadiran Tuhan. Ya, ada juga yang ini penting nih, bahwa Dia ada di dalam kita. Dia bukan sekedar hadir, tetapi Dia ada. Ya, ini indwelling, ya, present, ya, bahwa Dia tinggal, diam, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, jadi tidak tergantung apapun, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, Tuhan itu selalu hadir. Goncang-gancing yang terjadi, saudara-saudaraku, Tuhan tetap hadir, ya. Kalau kita membaca Mazmur 49 ayat yang ke-9 ini, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Luar biasa. Kemarin kita dengar bahwa kasih Tuhan berkelanjutan, ya, di dalam Dia, ya, di dalam kepenuhannya kita mengalami kasih Tuhan yang selalu berlanjut. Dan hari ini kita diingatkan lagi, Tuhan itu tetap sama, Dia hadir, Dia memerintahkan kasih-Nya, saudara-saudaraku. Siang hari, malam hari, terus berlanjut, continue, ya, lanjut terus, saudara-saudara, karena Tuhan hadir. Penting, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita harus punya kebenaran ini, bahwa penting kita harus membangkitkan roh jiwa kita, bahwa Dia bersama-sama dengan kita, ya, Dia diam di dalam kehidupan kita. Kita tahu memang, saudara-saudaraku, waktu pertama manusia Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka menikmati kehadiran Tuhan, ya, bercakap-cakap dengan Tuhan, happy, ya, bahagia, senang, ya. Tapi karena dosa itu adalah melanggar firman Tuhan, ya. Coba kita baca 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Pasal 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, karena melanggar firman Tuhan, dia berbuat dosa,
ya, tidak taat, makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, padahal di taman itu banyak pohon, dan di tengah-tengah taman itu selain pohon pengetahuan baik dan jahat ada pohon al-hayat, kehidupan. Itu boleh dimakan, tapi yang satu ini pohon pengetahuan. Ya, jangan. Tapi ya mereka tidak taat. Buah daripada tidak taatan itu luar biasa, saudara-saudaraku. Ya, dia hidupnya menjadi takut, bersembunyi dari Allah, malu, ya, menyalahkan, ya, saudara-saudara, dan seterusnya, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, semenjak itu dosa, saudara, karena dosa ini memisahkan kita dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, kalau saudara gambar begini ya, kita ada di sini, tahu ada jurang gitu, V, ya. Tapi jurang ini kita bisa lalui dengan salib Kristus, sehingga setelah begini ada V, terus ada salib, terus kita mulai ke atas menikmati hadirat Tuhan lewat pengorbanan Yesus. Iya, kita ditebus, diampuni, sehingga dikatakan bahwa kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Ya, kita bisa memanggil Bapa menjadi Allah menjadi Bapa kita. Kita menjadi begitu dekat, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, penting sekali saudara untuk ya mengalami kehadiran Allah ini, di mana kita harus berdamai, ya, membereskan ya segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, kita mau membereskannya, saudara, supaya kita menikmatinya, ya. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita tahu bahwa Tuhan itu ada, ya, bersama dengan kita. Bahwa Tuhan yang menciptakan langit lewat karyanya Tuhan ada. Kita percaya juga bahwa kita ditebus, kita sebagai rumah Allah, bait Allah, ya, di mana Tuhan berdiam, ya, Tuhan ada. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kalau Tuhan itu hadir, ya, dia akan menyegarkan jiwa kita yang haus ini. Ya, seperti tadi kerinduan pemazmur, ya, seperti rusa. Kalau kita rindu terus bertemu dengan Tuhan, maka roh kita disegarkan, dipuaskan, ya, menyegarkan. Ya, tentu kita berbeda, ya, kalau kita senantiasa mengalami kehadiran Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tentu kita merasakan tadi, ya, kasih Tuhan diperintahkan kepada kita. Kasih Tuhan akan berlanjut, kita akan mengalami kasih setia Tuhan. Tentu juga seperti pemazmur ini katakan, Tuhan akan menjadi penolong, perisai, seperti pujian-pujian kita, Bapak Ibu Saudara. Tentu akan mengubah, ya, cara pandang kita. Kalau kita merasakan kehadiran Tuhan, tentu kita tidak akan berlama-lama, berlarut-larut di dalam ketakutan dan kegagalan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Sebab itu, bagaimana kita mau mengalami hadirat Allah, kehadiran Tuhan? Selain tadi kita harus punya komitmen untuk tetap beriman, ya, membereskan, ya, kehidupan kita, ya. Saudara, cari Tuhan di dalam Alkitab ini,
Ya, karena Tuhan ada berbicara, Dia hadir lewat firman Tuhan. Ya, jangan saudara ya heboh. Oh, Tuhan ada di sana. Ya, dulu pernah heboh ya di Keramat Sintiong kalau nggak salah. Oh, Tuhan ada di jendela itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, orang berbondong-bondong ingin melihat Tuhan. Tuhan ada di dalam Alkitab ini. Kita cari Tuhan lewat kita baca Alkitab ini. Ya, saudara-saudaraku, di situ kita akan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan ya juga lewat doa kita bercakap-cakap. Ya, jangan juga saudara berpikir kalau bagaimana saudara merindukan kehadiran Tuhan, saudara hanya dengan perasaan saudara, oh dia seperti hanya dengan perasaan saja saudara-saudara, ya. Tetapi harus berdasarkan firman Tuhan. Segala tindakan kita juga harus berdasarkan firman Tuhan. Ya, semua harus berdasarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Ya, jangan dengan perasaan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Jadi itu penting, ya. Cari Tuhan di mana? Lewat firman Tuhan, lewat doa kita. Ya, tentu kita mau bereskan kehidupan kita. Karena apa? Firman Allah katakan bahwa Yesus mati, waktu Yesus tergantung di kayu salib, ketika dia selesai menyerahkan nyawanya, tirai di bait Allah terbelah dua. Dulu ya, waktu zaman Musa Tuhan memerintahkan untuk membangun kemah suci supaya Tuhan hadir. Keluaran 25 coba. Keluaran 25 ayat yang ke-8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutujukan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotan, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi mereka dengan melalui Musa, umat Tuhan membangun kemah suci. Tapi kita tahu bahwa waktu Yesus mati, tirai bait suci itu terbelah. Apa maksudnya? Dulu kalau orang mau menyelesaikan dosa-dosa mereka, mereka harus bawa korban binatang, ya, ke bait suci itu, dipotong, darahnya dipercikan, lalu dagingnya dibakar. Makanya di halaman itu, kalau saudara membaca ini di Keluaran, di halaman kemah suci itu ada alat mesbah bakaran, tempat membakar ya daging korban. Lalu ada kolam basuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu jadi untuk menyelesaikan dosa itu memang firman Tuhan harus ya ada penumpahan darah. Tetapi semua digenapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Dia membawa darahnya sendiri, cawan itu, ya, untuk menyelesaikan, menebus dosa kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi kita tidak perlu lagi bawa binatang-binatang, ya. Pengorbanan Yesus, Ibrani pasal 9, cukup sekali, ya, untuk menebus, menyelamatkan kita. Jadi tidak perlu lagi secara harafiah bawa binatang-binatang, saudara-saudara. Karena Yesus sebagai anak domba Allah yang telah disembelih itu, mati di kayu salib untuk menyelesaikan dosa kita. Sebab itu waktu Yesus mati, tirai itu, kita tahu setelah halaman ada ruangan suci. Di ruang suci itu ada meja roti, ada kandil, dan ada mesbah doa, mesbah dupa, baru ruangan maha suci. Nah, perbatasan antara ruang maha suci dengan ruang suci itu ada tirai. Waktu Yesus mati itu terbelah. Karena hanya imam yang bisa masuk sekali. Sekarang saudara-saudara, lewat pengorbanan Yesus,
Ibrani katakan kita punya keberanian menghampiri tata Allah. Ya, tata Allah kita bisa hampiri lewat pengorbanan Yesus. Ada orang sekarang saudara-saudara ya berbicara firman Tuhan, ada pembangunan bait Allah ketiga katanya. Udah ketemu katanya lembu merah semua, akhirnya dirilis lagi, oh ada bintiknya nggak jadi. Semua gini, kita tidak perlu lagi membangun bait Allah secara fisik, saudara-saudaraku yang kasih. Karena firman Allah katakan setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka adalah bait Allah, saudara-saudara. Ya. Tuhan sedang bekerja hari-hari membangun umat Tuhan sebagai bait Allah supaya menjadi sempurna. Kita tidak perlu lagi ke Israel ya atau berkorban saudara-saudara untuk membangun bait suci secara fisik lahiriah. Karena penggenapannya adalah di dalam kehidupan kita orang percaya. Kita adalah bait-bait suci. Yang dibangun bait Allah adalah bait Allah rohani. Kita semua supaya kita menjadi bait. Karena saudara-saudara kalau dulu ya untuk membangun bait Allah ini memang Tuhan sudah siapkan. Heran ya. Waktu mereka keluar dari Mesir itu kan mereka kan namanya diperhamba, budak selama 400-an tahun, saudara-saudara, ya miskin, saudara-saudara. Tapi waktu mereka keluar dari Mesir, luar biasanya kasih Tuhan itu. Dibuatlah hati orang itu bermurah hati, saudara-saudara. Orang kalau nggak punya murah hati, saudara-saudara, biarpun mulut berbusa-busa ngomong, kalau namanya dasarnya dia pelit, nggak ada murah hati, jangan harap saudara mendapat sesuatu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dibuatlah orang Israel ini murah hati, sehingga waktu mereka mau keluar dari Mesir, ada yang kasih emas luar biasa, ada yang kasih perak luar biasa, ada yang kasih ya tembaga, ada yang kasih kain lenan. Sebenarnya Tuhan punya maksud. Waktu mereka melakukan perjalanan, mereka membangun bait suci, kemah bait suci, ya bentuk kemah. Jadi bisa bongkar dan pasang, nggak sembarangan, harus orang-orang Lewi. Yang mengerjakan juga orang Lewi, yang masuk juga nggak boleh sembarangan. Jadi Tuhan memberkati orang Israel ini keluar dari Mesir. Tuhan punya maksud membangun bait suci. Begitu juga kalau Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Karena kehadiran Tuhan, karena perbuatan Tuhan, pasti Tuhan punya maksud, saudara-saudara. Bukan hanya untuk diri saudara. Kalau saudara punya keluarga, saudara fasilitasi anak saudara untuk mereka juga mencari Tuhan. Ya, jangan hanya memfasilitasi secara fisik, ya, cuman untuk dirinya sendiri, tapi mempersiapkan diri mereka untuk mencari Tuhan juga. Dan kalau Tuhan memberkati kita juga, Tuhan punya maksud untuk kita ya bertemu dengan Tuhan. Saya kembali ke dalam firman Tuhan. Jadi tirai yang memisahkan ruang maha suci dan ruang suci itu terbelah waktu Yesus mati. Jadi dulu hanya imam, sekarang kita yang percaya. Dan nggak percaya, coba kita baca Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, ini saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Ibrani pasal yang ke-6 juga, saudara bisa baca di sana juga. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara bisa lebih nanti di rumah baca itu mengenai ya persembahan Yesus, ya darahnya dibawa menghadap Bapa di sorga, ya, sehingga ya ada pengorbanan, ya menebus kita.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kita ini bait suci. Tuhan hadir, Tuhan ada, saudara. Ya, penting sekali ya kita teguhkan ya kebenaran ini, bahwa kita sudah ditebus, kita adalah milik Tuhan. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, saudara-saudara, Dia akan segarkan jiwa roh kita. Kita tidak akan terus di dalam ketakutan dan keputusasaan. Tuhan akan meyakinkan kita ya tentang kuasa Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita rindu akan hadirat Tuhan. Seperti pemazmur katakan, lebih baik satu hari di dalam perataran Tuhan daripada lebih banyak hari di luaran. Karena apa? Rindu kehadiran Tuhan ya, yang memuaskan jiwa kita, saudara-saudara. Ya. Saudara, bisa juga bait suci itu gambaran rohani kita. Halaman itu tipe orang ya, halaman, tipe orang Kristen halaman. Itu apa maksudnya? Ya tadi kan pengorbanan. Selalu di situ suasananya ribut. Ya. Karena menyelesaikan dosa, ya. Melakukan dosa ya, ada penebusan. Berbuat dosa lagi ada penebusan. Jadi di situ halaman ada korban, ya. Jadi maju mundur, ya. Tetapi kalau orang yang maju ke Kristen yang ruang suci, di situ ada meja roti. Meja roti itu selalu diganti tiap hari. Kalau saudara pelajari itu berbicara tentang firman Tuhan, Alkitab ini, 66 kitab ini. Dan ada kandil, minyak, ya. Saudara-saudaraku, ya. Roh Kudus, dan ada dupa, doa, ya, itulah kehidupan, ya. Orang-orang yang di dalam Tuhan yang suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, bukan sekedar nyanyi, saudara-saudara. Tadi isi hatinya dia memuji, dia menyembah kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Dan tipe ruang maha khusus adalah kita mau menjadi sempurna. Ya, di situ di ruang maha kudus itu ada alat-alat tabut perjanjian. Di dalamnya ada apa? Mana. Ya, kalau dulu dikatakan perintah Musa, mana itu pada hari yang ke-6 harus 2 kali. Karena hari ke-7 mana itu dia turun. Herannya tidak boleh lebih. Karena kalau disimpan dia berulat. Ya, herannya baik yang muda, baik remaja, baik anak-anak, baik orang tua, waktu mengambil ditimbang 1 gomer. Cukup. Firman Tuhan ini selalu cukup. Ya. Untuk kita, saudara-saudara, baik anak muda, baik orang tua, ya, dia cukup buat kita. Biarlah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, seperti tadi ruang kudus, ya, biarlah dia diam di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita, ya, kita tetap rindu kehadiran Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami merindukan hadirat-Mu, merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang dapat memuaskan, menyegarkan jiwa roh kami. Hanya Engkaulah yang dapat menolong kami, menghibur kami. Kami yakin dan percaya hal itu. Tuhan, Engkau lihat keberadaan kami satu persatu Tuhan. Mungkin kami ada yang merasa kering, tidak lagi merasakan kehadiran-Mu. Tuhan menolong kami semua. Biarlah kami mau bangkitkan roh jiwa kami. Mau tanamkan kebenaran firman-Mu bahwa Engkau selalu hadir.
Dan kami mau senantiasa firman-Mu tanamkan dalam kehidupan kami. Kami selalu mau datang ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan menjamah dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan dosa kami. Haleluya. Amin. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dengan iman, saudara, dengan percaya bahwa ini menjadi doa kita bersama, dan pada waktunya pun kita akan menerima. Haleluya. Mari nyanyi dengan iman, nyanyi dengan percaya. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh hati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Amin Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu sudah terulur untuk menjamah setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Dari anak-anak kecil, anak-anak muda, sampai kepada orang-orang tua. Kami berdoa dan memohon kembali kepada-Mu Tuhan. Perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan berlimpah bagi kami. Haleluya, seperti gelombang yang tidak akan pernah berhenti. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang masih Tuhan punya rencana-rencana yang belum tercapai, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Dan satu hal kami berdoa Tuhan, jangan sampai kami menjadi orang-orang yang terkebelakang. Haleluya, kuasa kegelapan sedang membungkus Tuhan, sedang berusaha membungkus kami. Oh haleluya, kuasa setan sedang berusaha membungkus kami Tuhan, hingga kami tidak dapat bergerak. Tapi saat ini kami berdoa, segala bungkus-bungkus dari kuasa kegelapan yang menghalangi kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kami bisa melangkah, jemaat Tuhan bisa melangkah bersama dengan Engkau Roh Kudus, bersama dengan Engkau Roh Kudus. Jangan sampai kami tertinggal dan jangan menjadi orang yang ketinggalan Tuhan. Haleluya, kami mau berjalan terus bersama dengan Engkau. Banyak perkara yang membatalkan kami, tapi satu hal Tuhan, kami tidak mau kalah. Berkati seluruh jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Berkat Tuhan, berkat Tuhan. Baik berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Sakit penyakit disingkirkan, mara bahaya dijauhkan, maut disingkirkan. Haleluya, haleluya. Malapetaka dibuang jauh dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang melayani Tuhan diberkati. Semua yang sudah beribadah diberkati. Semua yang sudah berkorban diberkati. Haleluya. Kalau sebentar Tuhan kami akhiri ibadah ini, Tuhan akan beserta dengan kami dalam perjalanan-perjalanan kami. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, biarlah Tuhan kami tetap ada dalam pimpinan dan lindungan Tuhan. Semua umat-umat Tuhan yang tidak hadir pada saat ini, dimanapun mereka Tuhan, kami berdoa, biarlah mereka pun punya kemenangan dari Engkau Tuhan. Jangan sampai bungkus dari kuasa kegelapan itu terus ada bagi mereka Tuhan. Engkau buka juga buat mereka. Engkau hancurkan pembungkus itu dalam nama Yesus. Bangsa Indonesia Tuhan berkati. Negeri ini Tuhan berkati. Wabah corona disingkirkan semua di dalam nama Yesus. Kami keluar jadi pemenang Tuhan. Bahkan rumah Tuhan ini Tuhan Engkau
memberkati sehingga kami bisa memakai tempat ini untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua pemerintahan-pemerintahan kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah, bahkan pemerintahan yang ada di lingkungan kami. Pakai mereka Tuhan menjadi alat Tuhan yang baik dan boleh mendukung pelayanan yang ada di tempat ini. Engkau akan kirimkan berkat bangsa-bangsa, ada jiwa-jiwa diselamatkan. Atmosfer ini Tuhan yang sedang diselubungi oleh pembungkus kuasa setan, pembungkus kuasa kegelapan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ada Bani-Bani Nebayot, Bani-Bani Kedar akan datang kepada Engkau. Datang kepada Engkau, percaya kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahwa bumi ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari kita semua mengangkat kedua tangan kita. Bapak Ibu yang ada di tempat ini yang mengikuti secara online. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini besok sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.